Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matis sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dawil jiddi wal kiram, amma ba'du. Tak ada suatu kalimat yang indah, yang pantas dan patut kita lantunkan terkecuali memuji kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Rasa syukur yang menjauhkan kita dari sifat takabur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kepada seluruh makhluknya beratus-ratus, berjuta-juta nikmat kepada makhluknya, di antaranya kepada kita semua, yang mana patut kita syukuri. Karena wa haqiqatu syukri yang ibadah, karena hakikat dari bersyukur itu adalah ibadah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Sayyidil Arabi wal Ajam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, atba'ut tabi'at, semoga sampai kepada kita umat akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri serta teman-teman yang saya banggakan, semoga kita semua masih ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Macan mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan akhlak dan amalnya. Oleh karena itu, tatkala manusia gencar mencari harta, qamara, wibawa, maka kita harus memikirkan agama dan bangsa supaya terwujudnya para pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah, berilmu dan bertakwa sehingga bisa memajukan bangsa dan agama. Dari kutipan di atas, saya akan mengambil judul Membangun Karakter Pemuda-Pemudi Indonesia dengan Akhlakul Karimah, Ilmu dan Bertakwa untuk Kemajuan Nasionalisme. Hadirin rahimakumullah. Di dalam suatu kabilah pasti mempunyai anggota-anggotanya masing-masing, dan hancur atau mundurnya, hancur atau majunya itu kabilah tergantung pada anggota-anggotanya. Begitupun kita semua sebagai generasi muda bangsa, ada di tangan dan di pundak kita lah maju atau mundurnya bangsa ini, betul? Saudaraku sekalian, bagaimana sih cara kita untuk memajukan bangsa ini? Yang sebagaimana sudah tertera dalam keterangan para alimil ulama, hayatul fata bil ilmi wat taqwa. Jadi bangsa ini harus bisa mencetak para pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah, berilmu dan bertakwa. Yang pertama, bangsa ini harus bisa mencetak para pemuda-pemudi yang berilmu. Bahkan diwajibkan kepada seluruh individual manusia untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu negara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun." Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Karena ilmu adalah syarat mutlak untuk tercapainya suatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan keakhiratan. Ada suatu kutipan, "Al-ilmu nurun." Ilmu adalah suatu cahaya bagi kehidupan. Seorang pemuda. Begitupun sebaliknya, bangsa ini pasti akan hancur jika para pemuda-pemudinya kosong dari ilmu agama maupun kosong dari ilmu negara. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bangsa ini harus bisa mencetak para pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah. Karena dengan ilmu saja tidak akan sempurna, melainkan harus dibarengi dengan akhlak yang mahmudah, yaitu dengan meneladani akhlak dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah telah memerintahkan kepada kita semua, kun siddiqan wa muballighan wa fatinan wa aminan. Jadi kita sebagai generasi muda bangsa harus bisa menjadi generasi muda yang jujur dalam segala situasi kondisi apapun. Harus bisa menjadi generasi yang menyampaikan suatu hak yang harus disampaikan, dan harus cerdas dalam segala hal, dan harus memegang sebuah amanat yang harus disimpan. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, kita sebagai generasi muda bangsa harus bisa yang terakhir, bangsa ini harus bisa mencetak para pemuda-pemudi yang bertakwa, yaitu imtisalu awamirillahi wa jtinabin nawahi.
Dalam arti para pemuda-pemudi yang taat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya maupun di agama maupun di negara, dan menjauhi larangan-larangan yang sudah diterapkan dalam agama maupun dalam bangsa. Saya yakin jika para pemuda-pemudi Indonesia sudah bisa memiliki yang tiga itu, yaitu ilmu, akhlakul karimah, dan bertakwa, saya yakin bangsa ini pasti akan maju, sukses, subur, dan makmur. Dan para pemuda-pemudi harus bisa memiliki sifat persatuan, karena al-ittihadu asasun najahi. Persatuan adalah pokok dari keberhasilan. Maka dengan ini kita sebagai generasi muda harus memperhatikan eksistensi kita di masa yang akan datang, yang mana betapa pentingnya peran seorang pemuda bagi bangsa ini. Generasi muda melambangkan kekuatan yang tidak akan pernah hancur. Generasi muda melambangkan kebenaran yang tidak akan pernah luntur. Hadirin rahimakumullah. Dan dari sandang predikat inilah kita sebagai generasi muda tidak akan lepas dari hak dan kewajiban untuk menyumbang, mendorong, membangkitkan, membangun negara dan agama yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah. Dengan ulasan tadi, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk membangun negara nasionalisme ini dengan pemuda-pemudi yang berilmu, berakhlakul karimah, dan keisi hati kita dengan keimanan yang kuat, keislaman yang hebat, dan ketakwaan yang meningkat. Dikarenakan syubbanul yaum rijalul godai. Pemuda di masa yang sekarang itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mempunyai pantun untuk kawan-kawanku sekalian. Jalan-jalan ke Pangandaran, lepas di pantai kita mandi. Wahai para pemuda-pemudi idaman, agama, bangsa, dan negara telah menanti. Bangkit, belajar, dan istiqomah. Demikianlah yang dapat saya utarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.